Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Halo. Ada yang bisa dibantu? Kok suara Mas putus-putus ya? Masa? Putus-putus masih? Oh, udah. Gimana? Iya, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana dan seperti apa saya membantunya? Dan jangan disebutkan halo, Mas. Identitas ataupun pengenal sampean. Kok suara Mas putus-putus masih ya? Masa? Sekarang masih putus-putus nggak? Iya. Masih. Coba diulang ya, Mas. Oke, saya cek. Oke, ditelepon lagi. Oh ya, suaranya putus-putus teman-teman. Nah, kita tes lagi. Wekku wis ngadat Fuyan. HP ku. Halo. Ini bagaimana? Sudah. Bagaimana nih cerita? Sebelumnya ya terima kasih, Mas ya. Ada waktu gitu, Mas. Oh, siap. Tapi jangan menyebutkan nama ya. Nama sampean, identitas siapapun jangan disebutkan di sini. Masih putus-putus, Mas ya? Kenapa ya? Masa? Hah? Sinyalnya sampean kali. Di sini wifi soalnya. Tak, aku pakai data ini. Maksudnya nggak ada gangguan kok ini. Halo? Halo? Halo, Mas. Bagaimana? Masih putus-putus? Masih putus-putus. Coba tak nomor satunya ya. Nomor satunya, Mas ya. Oke. Sebentar, Mas ya. Oke. Putus-putus terus. Putus nyambung putus. Jadi saya tidak paham apakah sinyalnya mereka lagi hang atau error. Oke. Bagaimana? Mungkin sinyalnya sampai. Bagaimana? Mas Bro? Jadi begini, Mas ya. Saya mau bertanya sedikit gitu ya. Banyak juga boleh kok, Mas. Sekarang kan posisi saya lagi di Malaysia. Siap. Tapi saya punya pacar orang Kediri. Saya dari Lombok. Saya punya pacar orang Kediri sudah lama juga ya di Hong Kong. Tapi ini majikannya yang kedua. Soalnya itu hari katanya majikannya pindah ke London. Terus dicarikan majikan sama majikannya yang dulu, temannya majikannya yang dulu lah ini, majikannya sekarang. Terus selama dia di majikan yang dulu tuh dia tuh nggak pernah kayak mengaku dirinya itu kayak janda gitu loh, Mas ya. Dia itu ngakunya dia punya suami. Aku sudah pacaran udah lama lah, sampai dia udah 1 tahunan gitu kan. Udah 1 tahun lebih. Jadi kebetulan di sana itu ada job di Hong Kong gitu kan, di majikan dia sekarang. Terus majikannya kan tanya, suami kamu bisa nyopir? Katanya bisa. Terus ya udah kalau begitu kamu suruh dia belajar bahasa, dia masuk sini. Jadi otomatis kan sudah ada job kan di sana. Terus aku bingungnya gini, Mas ya. Soalnya kan aku kan memang sama dia kan masih pacaran gitu kan. Jadi dia ngakunya aku di sana itu dia itu aku itu suaminya gitu. Terus kalau aku ke sana kan kayak persyaratannya itu nanti harus ada buku nikah gitu nggak, Mas ya kira-kira? Soalnya kan posisiku lagi di Malaysia, mungkin bulan depan aku udah balik gitu kan dari Malaysia gitu. Jadi kayak perlengkapannya gitu, persyaratannya itu apa gitu. Aku harus ada surat cerai dari yang istriku yang dulu, atau aku harus ada surat nikah dari sama dia? Kan nggak mungkin itu, Mas ya. Nah, kan aku belum nikah, jadi cuma niat kami itu ke sana itu ya pengen sama-sama kerja, juga pengen nikah di sana gitu, Mas ya.
Status Jadi menurut sampean masnya gimana gitu? nah, statusnya sampean di Indonesia bagaimana? Aku sudah duda, status aku sudah duda. Ya, sudah cerai. Nah, sudah cerai. Oh, sudah ada surat cerainya berarti. Nah, sudah. Cuman yang pacarnya sampean belum ada surat cerai. Dia sudah ada, sudah ada Oh, surat cerainya, sama-sama sudah ada, cerainya. sudah cerai, sudah 6 tahun lalu lah itu. Oke. Pertanyaannya ini kan sampean dicarikan majikan dan sudah ada majikannya. Iya. Nah, terus sudah ada majikannya, sampean akan dipekerjakan sebagai apa? Jadi katanya sih jadi apa? Emang dia cari sopir gitu. Oh, jadi sopir ya. Saya cuman kasih tahu. Oke. Jadi intinya sampean mau pingin ke sini, sampean jadi sopir dan sudah ada majikan. Jadi kalau saran saya adalah pacar sampean suruh bilang. Jadi nyuruh meng-hire sampean untuk menjadi tukang kebun atau tukang rumah. Nah, kalau sudah visanya turun, ada panggilan kerja yang resmi, baru sampai nanti bisa nyampe di sini. Suaranya putus-putus Mas ya. Sebentar Mas. Mungkin sinyalnya biar Mas ya. Suara sampean jelas saya terima. Kalau sampean nerimanya putus-putus berarti di tempat sampean yang nggak bisa. Oh, tapi kok tadi internetnya lancar-lancar terus tadi. Ya lancar, buktinya sampean dengerin saya nggak jelas ya, daripada kita ngomong nggak ada gunanya kan. Bagaimana dilanjut atau seperti apa kan, kayak gitu aja sih. Halo? Coba sebentar Mas ya, tak ganti posisi sebentar aja Mas. Nah, halo Mas. Halo, suara saya sudah bisa diterima dengan baik dan benar? Halo? Halo? Iya, halo. Kok masih putus-putus Mas? Tapi sinyalnya bagus kok di sini Mas. Ya sekarang sinyalnya bagus, tapi sampean tidak bisa menerima dengan baik dan benar. Sedangkan saya wifi di sebelah saya upload internet konten sehari 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak ada masalah. Berarti di mana masalahnya? Teman-teman juga curhatan juga lancar-lancar saja kan? Sebentar boleh nggak Mas ya? Sebentar. Tak tersambungin sama itu aja, yang di Hong Kong itu aja ya. Biar sama-sama dengar lah gitu ya. Terserah sama sampean, intinya informasinya jelas lah. Kalau informasinya nggak jelas kan daripada saya buang-buang waktu gitu loh. Halo. Suara sampean jelas Mas. Suara sampean saya dengar dengan jelas dan baik. Belum jelas Mas. Sebentar Mas ya, tak sambungin aja ya sama yang di Hong Kong biar mungkin di sana jelas, nanti kita bagi gitu Mas ya. Biar Masnya nggak lama-lama tunggu. Terus sambungin sama Masnya ya, nanti biar tanya-tanya juga ya. Oh. Ya dianya yang suruh nanya ke saya Mas, jangan saya yang nanya ke dia Mas. Saya kan yang nggak butuh. Yang butuh kan sampean sama pacar sampean. Nanti ditanya. Iya. Dia yang nanya gitu. Nah, jadinya bagaimana seperti apa? Soalnya kalau saya yang nyari sampean, kebutuhannya nggak jelas kan? Iya Mas. Nah, kan kita memberikan sesuatu yang sesuai keinginan. Kalau saya ya ngomongnya bisa ngalor ngidul ngetan ngulon saya Mbak. Mas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andrew ya? Oh ya, gak usah disebutin namanya ya Mbak. Iya, aku sering nonton YouTube Mas Andrew. Ah ya sudah, ini kan temen pacar sampean yang di Malaysia ini kan nanya-nanya karena suaranya tidak bisa jelas saya terima. Saya lebih baik langsung menjelasin ke sampean aja. Jadi katanya Masnya tadi kan ada majikan yang mau. Lah kalau ada majikan yang mau kan maunya dijadikan sopir. Lah kalau dijadikan sopir langsung itu prosesnya kan nggak sebentar toh Mbak. Sopir itu prosesnya lama. Jadinya kalau sampean ada majikannya suruh ngejeng Masnya itu dulu, bersihin apa kayak kebun kayak atau bagaimana. Nah setelah dapat KTP baru bisa didaftarkan untuk ikut SIM. Karena ujian SIM itu untuk ujian tes tulisnya aja kadang-kadang nunggu waktu
3-4 bulanan. Karena COVID kemarin 6 bulanan. Nah, sekarang bisa paling enggak nunggu lebih cepat lah, 3 bulanan. Habis itu tes prakteknya juga sekitar 6 bulanan. Ada jadwalnya. Nah, setelah seandainya lulus, SIM-nya lulus, itu masih nunggu 1 tahun. Namanya masa percobaan. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan kalau untuk urusan SIM gitu loh. Jadi seperti itu ceritanya kalau untuk urusan SIM. Tapi kalau sampean sudah diamankan dengan posisi sampean yang dijeng sama mereka, itu oke, aman, bisa dikendalikan. Gitu ceritanya. Nah, kalau sampean memaksakan berangkat ke sini tidak ada job, jatuhnya nanti OS, paper, dan semuanya tidak resmi. Yang susah juga sampean. Tapi kalau untuk tujuan ini Mas Andro, gimana? Kan gini toh, majikanku itu kan taunya gini loh Mas Andro, maaf ya. Ini kan pacar aku, tapi majikan aku taunya ini suami aku gitu kan. Terus kan nanya-nanya itu kan, emang kamu nggak bawa suamimu ke sini, nggak ada job, aku bilang kan gitu. Terus majikanku bilang, ya udah suruh belajar bahasa dulu, nanti kalau udah oke, aku yang ngeceng, bilang kan gitu. Kan bisa sopir kan, bisa, aku bilang gitu kan. Bisa. Ya udah mungkin dia majikan aku ngejengnya itu job helper dulu atau gimana, kan aku nggak tahu. Nah, yang aku bingungkan itu gini loh Mas Andro, kan ini pacar aku kan, kita kan belum menikah. Nah terus dalam prosesnya itu nanti di Indo masuk PP itu bawa buku nikah kah atau gimana, kan statusnya kami kan masih kayak sendiri-sendiri gitu loh. Terus nanti majikan taunya, padahal majikan taunya kita suami istri gitu loh. Aku kalau harusnya proses di BP-nya itu seperti apa biar majikan taunya kita suami istri, tapi rencana memang kita mau menikah gitu loh. Ya nggak ada masalah sih Mbak, sebenarnya majikan mosok sampai nunjukin buku nikahnya sampean. Kan nggak gitu ya Mas Andro, kalau proses di Indo kan nggak perlu buku nikah, penting kalau ada paspor ya oke ya. Pokoknya majikan ada job, kalau sampean nggak mau saya yang prosesin. Majikan aja job, masuk ke PT saya, majikannya di sini kita hubungkan agent, bisa turun ya berangkat. Kalau ditanyain sama majikan sampean bisa gitu loh. Kalau cuman masalah, lah sampean mau kalau mereka tanya nikah dan tidaknya, sampean butuh bukti ya silahkan. Sampean juga mau order sama saya, ya saya bantuin juga, nggak ada jadi soal. Tapi intinya kalau buat aku ya udah, yang penting berangkat ya berangkat. Tidak ada hubungan suami istri di PT dan agent itu yang disangkut-sangkutkan gitu loh. Karena masnya kan cowok. Kalau masnya cowok, surat izin wali ya orang tuanya masnya. Kalau istri surat izin wali baru suami, ya kan gitu. Tapi kalau cowok kan surat izin walinya ya bapaknya kan, simpel. Tidak ada urusan itu Mbak. Kan ini kan saya kan masih di Malaysia kan ya. Nanti kalau udah kan saya pulang Indonesia, bahasa udah oke gitu kan, aku nanti ngomong ke majikan oke, aku nanti minta tolong ke Mas Andro bisa ya? Ya bisa diatur, bisa pakai banget itu. Ya, hal-hal kayak gitu tuh nggak sulit. Apa dibikinin sekalian surat nikahnya juga nggak ada jadi soal. Itu semuanya urusannya gampang. Oh gitu, ya. Aduh, mikirnya seperti itu. Iya, jangan terlalu jauh lah intinya. Kasih ya Mas Andro. Iya, nggak ada masalah kan, Mbak. jadi kalau udah ada maksudnya pandangan kayak gini kan, oh tenang. Jadi nanti gimana gitu kan, nggak bingung. Iya. Yang penting itu majikan sampean mau jeng, dan kepercayaan majikan sama sampean itu jangan sampai diabaikan ya, jangan sampai disepelekan. Gitu loh Mbak. Yang terpenting itu karena itu kuncinya untuk yang pacar sampean untuk berangkat, itu kuncinya di majikan. Jadi baik-baiklah sampean dalam bekerja, paspornya jangan digadekan, dan baik-baik dan tenang-tenang saja gitu loh. Itu loh, gampang. Kalau masalah urusan begitu mah kecil, nggak jadi Mas Andro. Nggak apa-apa. Dan yang terpenting pacarnya sampean suruh sering nonton konten saya, biar juga bisa tahu masalah. Itu aku bilangin kok. Ya, masalah. Punyanya itu kontennya Mbak Yuni sama Mas Andro. Boleh. Nggak ada masalah. Iya. Nggak usah khawatir. Kalau jodoh pastilah nanti ketemu di sini kan ya. Saya seneng juga kalau bisa
menjadi perantara untuk sampean bisa bertemu dengan calonnya, terus nanti siapa tahu di sini ijab kabul sama Ustadz di sini kan beres gitu loh. Terima kasih ya Mas Andro. Ya, wis itu aja yang ditanyain, nggak ada banyak, aman. Yang tanyakan itu nanti kalau suatu saat nanti pokoknya kalau majikan itu oke, kalau Masnya udah pulang Indo juga kan, kalau udah siap aku nanti hubungi Mas Andro ya kalau ada apa-apanya gitu. Siap. Laksanakan Terima perintah. Kasih, Mas Andro. Terima kasih Mas. Sehat selalu semuanya, matur sembah nuwun. Yep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Salam. Oke, luar biasa ya. Kita jadi comblang atau jadi penghubung antara pasangan, dan mudah-mudahan mereka dipertemukan di sini di jalan yang benar, jalan yang baik. Aku nggak ngerti pokoknya ya, siapapun yang telepon nanya dan butuh sesuatu bantuan dan saya bisa, ya saya akan bantu semaksimal mungkin, karena kepercayaan kalian itu adalah amanah yang besar yang harus saya jaga, yang harus saya emban. Dan kembali lagi, di dunia ini tidak ada hal yang istimewa dan tidak ada hal yang lebih mahal selain waktu. Yang kedua adalah kepercayaan. Jadi selama orang mempercayai kalian, jagalah kepercayaan itu, karena kepercayaan hanya bisa didapat oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan kapabilitas. Nggak semua manusia bisa dipercaya. Sekali lagi, keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.